teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang ya, kayaknya sudah masih loyal, masih pagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan, nafas kehidupan dan bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari kita yaitu menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para tabi'in. Baiklah adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua sehat-sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran, berdiri dulu semua. Silakan periksa di bawah kursinya, kalau masih ada sampah tolong dibersihkan dulu. Ada ya? Ada, Bu. Ada, Bu. Sudah bersih semua? Ya, Bu. Ada, Bu. Oke, silakan. Kursinya sudah rapi ya? Ya, Bu. Sudah. Laki-lakinya? Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang menjaga kehormatan dan menjauhi pergaulan bebas. Ya, menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Bu, tuliskan dulu pokok-pokok pelajaran setelah ini ya. Waalaikumsalam. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Jadi hari ini kita belajar tentang menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Nah, di sini Ibu sudah tuliskan mengenai pelajaran kita hari ini, yaitu kandungan surah Al-Isra ayat 32. Silakan siapkan Al-Quran tafsirnya. Ada. Kalau yang tidak ada Al-Quran tafsirnya, silakan buka HP-nya. Sudah dapat Quran surah Al-Isra-nya? Sudah, Bu. Ayat 32 ya. Silakan buka semua. Laki-lakinya. Ya, Bu. Jadi pergaulan bebas itu artinya pergaulan yang tidak terikat oleh norma-norma masyarakat maupun hukum negara maupun hukum di masyarakat. Itulah dimasukkan pergaulan
mana zina musang ini pelakunya dia sudah menikah, sedangkan gairu musang ini pelakunya belum menikah. Bisa paham? Bisa Bu. Sabu. Zina musang maksudnya apa bentuknya ini? Maksudnya sudah menikah. Pelakunya sudah menikah, sedangkan gairu musang pelakunya belum Menikah. Bisa dibedakan? Bisa Bu. Silakan dibuka dulu surat Islamnya ya. Berapa Bu? Ayat 32. Sudah semua? Kalau belum atas silakan saya perhatikan di atas. Oke? Kalian perhatikan, ibu baca dulu sebentar kita praktek. Sudah dapat? Sudah Bu. Ibu baca ya, silakan perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Bisa dengar? Bisa, Bu. Bisa diulangi lagi ya. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Coba Ina praktekkan dulu Ina. Sebentar saja dipraktekkan ya. Praktek bagaimana ini Bu? Dibaca. Oh iya Bu. Siap Bu. Ya Bu. Silakan Ina. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Selanjutnya Nusafia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Yang laki-lakinya silakan Amodare. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Silakan Fidrani baca artinya. Ada di dapat bunyi itu. Ya, ada baca. Dan janganlah kamu mendekati zina. Nah itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan. Ya. Jadi artinya janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang keji, yang buruk. Perbuatan yang buruk, perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kenapa demikian? Karena dengan adanya zina ini merusak tatanan kehidupan sosial di masyarakat. Ada yang tahu salah satu contoh yang merusak norma-norma di masyarakat? Ada yang tahu? Pacaran. Ya, salah satunya pacaran ya. Nah, ini adalah asbabun nuzul Quran surah Isra tentang larangan mendekati perbuatan zina. Di mana di sini diceritakan seorang pemuda yang meminta izin kepada Rasulullah untuk berbuat zina. Dia meminta izin kepada Rasulullah untuk berbuat zina. Lalu Rasulullah bersabda. Rasulullah mengatakan kepada pemuda itu, apakah kamu suka perbuatan zina itu dilakukan terhadap ibumu? Lalu pemuda itu menjawab, tidak, demi Allah, semoga Allah menjadi diriku sebagai tebusanmu. Rasulullah SAW bersabda lagi, orang lain pun tentu tidak suka hal tersebut dilakukan terhadap ibu-ibu mereka. Dan Rasulullah bertanya sampai seterusnya, sampai terhadap zina ini dikatakan kepada Rasulullah, dan bertanya lagi sampai terakhir itu kepada apakah engkau ridho
apabila zina itu dilakukan pada bibimu, anak-anak perempuanmu, dan adik perempuan sampai seterusnya. Jadi akhirnya pemuda ini tidak jadi melakukan perzinahan itu karena mendengar sabda dari Rasulullah SAW tersebut. Nah ini dia. Jadi zina dikategorikan berbuat keji karena memiliki dampak negatif yang sangat merugikan, antara lain yaitu mendapat laknat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua, hati diliputi kegelisahan, kegolongan, tidak tenang dan jauh dari kesempurnaan dalam beribadah. Yang ketiga, pikiran menjadi tidak tenang, diliputi rasa bersalah, bisa menimbulkan stres bahkan sampai bunuh diri. Yang keempat itu malu bergaul dengan orang lain, dikucilkan masyarakat, hilangnya martabatnya diri termasuk orang tua. Yang kelima itu nasab keturunan menjadi tidak jelas. Ini efek dari zina ya, termasuk tadi pacaran. Kenapa pacaran itu dilarang? Karena dia bisa mengantarkan pelakunya ke zina. Walaupun bisa dikatakan mungkin katanya kita tidak berpegang tangan, kita tidak jalan berdua, tapi kata-katanya mengandung syahwat. Itu juga termasuk zina. Jangankan kita melakukan zina, mendekatinya saja sudah dilarang. Tadi sudah dikatakan wala, jangan mendekat, wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Nah, ini ada Quran Surah Nur tentang hukuman bagi para pezina ya. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Ibu baca dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yashhadu 'azabahum ta'ifatun minal mu'minin. Nah, ini ada produk ayatnya ya. Bisa dilihat, ini diartikan satu ayat berbaris berkalimat. Bisa lihat, az-zaniyah, bezina perempuan dan bezina laki-laki, maka deralah setiap orang dari keduanya 100 kali derah, dan jangan sampai menghalangi kamu rasa belas kasihan pada keduanya dalam menjalankan agama aturan Allah, jika memang benar kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah pelaksanaan hukuman keduanya itu disaksikan oleh sejumlah orang-orang beriman. Jadi zina besar ini yang sudah menikah, maka dia hukumannya adalah beda dengan yang menikah. Yang sudah menikah itu maka hukumannya dia adalah rajam sampai mati. Sedangkan ghairul muhsan itu didera sebanyak 100 kali. Nah, tepatnya itu di Quran Surah Nur ayat 2. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Oke, Ibu. Oke, sekarang kita bagi kelompok ya. Karena sudah paham, jadi kita bagi kelompok dan diskusi kelompok. Ibu bagi 4 kelompok, silakan dari Risma berhitung. 1, 2, 3, 4. Lanjut. 1, 2, 3. 1, Safia 1. 3. 4. Ya, silakan duduk berdasarkan masing-masing kelompoknya yang sudah dihitung tadi. 1 sama-sama. mana 5? 1 sampai 4 saja, tidak sampai 5. Mana 3? Yang benar. Sudah? Dua.
Oh ya, kurang ya. Santi belum ada kelompoknya? Gabung saya isinya sama Dandi. Oke, silakan masing-masing kelompok ambil ini kertas yang disediakan di meja. Ya, yang keluar yang di meja. Andri kelompok 2. Nah, sudah dapat semua? Risma, silakan duduk Risma. Risma, silakan duduk. Sudah dapat semua? Sudah, Bu. Ya, tugas kelompoknya itu susunlah kalimat-kalimat yang ibu tulis itu sesuai dengan surah Al-Isra ayat 32 ya, susunannya. Silakan didiskusikan, ibu kasih waktu hanya sebanyak 2 menit saja. Sudah, Bu. Waalaikumsalam. Kenapa terlambat kita? Tadi dari rumah sakit. Silakan duduk. Menyelesaikan ya. Kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Oke. Silakan tulis nama kelompoknya di depan, satu saja, satu lembar, supaya menulis ini. Ada di kelompok 2? Jangan tunggu ya. Kelompok berapa? 3. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 ibu. Ayah minum. Ayah minum. Sudah ada kelompok 2, sudah ada Bu. Ini kelompok 2. Sudah dapat semua yang dibaikan ini? Sudah Bu. Jadi ada di situ aktivitas yang titik 1, di mana di situ ada gambar orang yang menikah dan yang sedang digerebek oleh polisi. Digerebek Bu? Penggerebekan. Sekarang berdirian? Iya Bu. Nah, itu sekarang kalian analisis dari gambar di atas. Bisa kalian pahami? Bisa dianalisis gambarnya kalian. Sudah ada pertanyaan di situ, jadi kalian jawab. Hanya 6.1 ya, bukan 6.2. 6.1. Sabar? 6.1. Iya, 6.1 yang di atas itu. Sudah, Bu. Ditulis kan buahnya? Bisa langsung presentasi ke depan. Sudah ditulis. Yang sudah selesai silakan maju ke depan presentasikan hasil analisis dari diskusi kelompoknya. Saya, Bu. Kelompok 3, Bu. Ya, silakan. Baik teman-teman, di sini sudah diperlihatkan gambar ya. Untuk menganalisis di gambar 6.1, di sini terlihat gambar pernikahan ya, pernikahan antara laki-laki dan perempuan dan ya. Jadi menurut kami dari hasil diskusikan bahwasanya ini merupakan sebuah salah satu cara daripada menghindari zina. Ya, menghindari zina ya, atau pergaulan bebas ya. Jadi kita sebagai seorang muslim diwajibkan apabila telah mampu untuk menikah ya menikah, karena karena kita sebagai manusia itu
terdiri dari memiliki hawa nafsu yang di sana bisa menyebabkan kita terjerumus ke dalam dosa atau terjerumus ke dalam perlakuan zina ya. Di isyarat seperti itu. Terima kasih. Dari atas kelompok 3. Selanjutnya siapa? Kelompok 3. Kelompok 2 Bu. 1 Bu. 1. Silakan kelompok 1. Ya, silakan Dian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambar 6.1. Di situ dijelaskan bahwa suasana akad nikah pengantin muslim. Jadi kita ketahui bahwa perbuatan zina adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendekatinya saja kita dilarang. Oleh karena itu ini salah satu gambar yang menunjukkan kita terhindar dari perbuatan zina, yaitu kita menikah. Nah, kemudian kalau kita sudah menikah maka halallah kita dalam berhubungan. Mungkin itu saya Dari hubungannya. Berikan nafas kelompok 1. Silakan kelompok selanjutnya. Siapa? Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Berikan kami yang favorit. Fokus ke sumber suara. Iya Pak Guru. Saya dari kelompok 2 ya. Iya. Santai berdiskusi dengan Inang. Teman saya Ada saja. Adri, Atimawan Adri, dan saya sendiri Dandi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan hasil diskusi saya dengan teman saya. Yang pertama, gambar apa ini? Orang menikah. Orang menikah ya? Menikah. Betul. Iya, betul. Betul deh. Betul. Orang menikah ini apa? Dia tampak jelas aura kebahagiaan. Beda gambarnya ini. Ini tampak jelas aura kebahagiaan itu cuma di belakang, tapi di depan apa? Jadi ditangkap oleh polisi. Jadi kesimpulannya apa? Menikah. Apa? Menikah. Harus menikah dan jauhi pacaran. Betul. Tepuk tangan sekali lagi. Kelompok 4 mana? Kelompok 4 sudah. habis Bu. Sudah? Kelompok 4 saya tadi. Tidak ada. Nah, dulu. Jadi nilai yang terbaik itu diraih oleh Kelompok 1. Hadiahnya Bu. Yang juara 2 itu oleh kelompok 3. Tiganya kelompok Jelian yaitu dengan nilai 80. Yang juara itu Masya Allah. Sehingga adik-adik itulah diskusi kita hari ini mengenai pergaulan bebas dan zina. Di mana tadi kalian sudah diskusikan ada tadi gambar pengantin dan orang yang lagi ditangkap polisi. Nah, kalau kita belum mampu untuk menikah maka kita diwajibkan untuk Menikah. puasa. Ini ya. Agar kita terhindar dari ini. Zina. Ya. Termasuk tadi untuk pacaran. Pacaran itu adalah pintu setan untuk menghasut kita agar kita melakukan perbuatan zina. Alhamdulillah. Ya? Dengan medali. Bu, mau tanya Bu. Ya, silakan lagi. Saya kebetulan ingin bertanya, adakah zina pacaran Islam? Islami. Mungkin kan, dia
ujian ke sholat ya, sholat tahajud, sholat isya ya, gitu. Ada nggak di dalam Islam? Baik, lalu saya bertanya lagi ya. Pacaran Islami, tidak ada ya pacaran Islami, tidak ada. Dalam Islam tidak ada pacaran Islami. Karena kenapa? Dari saya pasti seperti apa? Saya bingung juga sebenarnya dengan perkataan itu namanya tidak ingin mengatakan bahwa pacaran itu haram. Jadi dia mengislamkan itu pacaran ya. Pacaran apa gunanya juga kalian mengingatkan dia mau sholat. Sholat itu kan kewajiban. Boleh mengingatkan tapi jangan seperti saya mengingatkan seperti Dani mengingatkan Nina. Boleh saja tapi batasilah, jangan, tidak boleh. Alasannya mengingatkan tempat hal ada niatan lain, tidak boleh ya. Tidak ada pacaran dalam Islam, tidak ada pacaran Islam, tidak ada. Karena takutnya apa? Kan kata Nabi sudah menjelaskan fitnah berat bagi laki-laki itu adalah perempuan. Maka laki-laki harus menjaga jarak dengan perempuan, termasuk menundukkan pandangan. Ya, saya pahami? Bisa Bu. Nah, perempuannya juga harus menjaga diri. Termasuk tadi itu menutup aurat dengan baik, mencari lingkungan yang baik, selalu berteman dengan orang yang saleh. Karena dengan berteman dengan saleh, ketika kita salah maka kita akan selalu menasihati. Ya? Iya. Di sini sholat semua kan? Sholat itu adalah tiang agama. Bahkan Nabi mengatakan orang yang tidak sholat itu bisa saja keluar dari keislamannya. Ya? Jadi rugilah apabila kita tidak sholat. Sholat itu adalah kunci dari semua ibadah. Dengan sholat kita bisa terhindar dari perilaku yang mungkar. Ya? Dengan sholat kita bisa menjaga diri kita karena kita selalu mengingat dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah mengislamkan pacaran ya. Tidak ada pacaran dalam Islam. Yang ada taruh. Taruh itu juga punya jangka. Jangkanya taruh pada 3 bulan. Ada yang tahu apa itu taruh? Kenalan. Ya. Pengenalan diri antara wanita dan si pria. Ya, jadi dalam taruh itu apabila misalnya tadi seperti tadi pengen melamar seseorang maka datang ke rumah orang tuanya. Disitulah ada perkenalan, menanyakan kelebihan-kelebihannya, mungkin persetujuan sebelum menikah, perjanjian-perjanjian yang dilakukan. Jadi disitulah kita melihat apa saja yang kita mau dari calon yang kita pengen nikahi itu ya. Saya pahami? Tersebut. Dari taruh itu jangkanya 3 bulan. Apabila misalnya tidak setuju maka katakan tidak setuju, jangan istilahnya bergantung ya. Sudah sekarang gantung. Ya? Iya Bu. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada Bu, sangat jelas penjelasannya Bu. Ini ada hikmah pengharaman pergaulan bebas dan zina ya. Yang pertama adalah menjaga harga diri dan kehormatan dan martabat kemanusiaan. Karena kenapa? Sekarang kan kalian tidak asing lagi dengan suasana orang yang pacaran dan akhirnya hamil di luar nikah. Kan? Nah, akhirnya hamil di luar nikah ini tidak jelas lagi nasabnya. Nasab itu apa? Nasab apabila ada hubungan darah. Hubungan darah. Ya, misalnya punya bapaknya tentunya bapaknya punya masuk keturunan dari anak kan, bapaknya. Itu masuk hubungan nasab seperti paman, adik perempuan, laki-laki. Kalau seperti saya lagi yang pernahnya. Tidak jelas nasab akhirnya sebagai bapak biologisnya saja. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Kalau ada yang bisa
bebas dan zina di mana terdapat dua, yaitu zina muhsan dan ghairu muhsan. Nah, silakan yang mau menjelaskan. Ada hadiah? Tidak mau hadiah? Apa hadiahnya, Bu? Ada. Kasih dong. Sudah punya satu tusuk. Tidak. Yang tidak maju menyesal nanti itu. Saya, Bu. Ayo silakan ya. Ayo silakan karena waktu ya. Silakan di sini, Bu, di depan. Iya, di depan. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi hari ini yaitu tentang pergaulan bebas dan zina. Zina terbagi menjadi dua, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Kemudian zina merupakan pergaulan bebas merupakan sesuatu yang tidak terikat oleh norma-norma yang ada di masyarakat dan melanggar aturan syariat Islam. Kemudian cara untuk menghindari zina yaitu dengan menikah, tidak melakukan pergaulan bebas dan berteman dengan orang-orang yang soleh. Sudah, Bu, sekian. Jangan bagi. Satu orang lagi dari laki-lakinya. Kalian, silakan Leo. Iya, ada kue. Ayo cepat, karena waktu ya. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang materi yang dibawakan oleh ibu kita, guru, yaitu mengenai menjauhi perilaku zina. Jadi kita wajib pergaulan bebas. Kita wajib menjauhi perilaku zina karena kita ketahui bahwa perilaku zina adalah salah satu sesuatu sifat atau perilaku yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mendekati perbuatan itu saya sudah dilarang. Kemudian bagaimana cara-cara kita untuk menjauhi perilaku zina? Salah satunya untuk perempuan yaitu menutup aurat, kemudian menjaga perilakunya. Kemudian kita salah satunya adalah menikah. Itu kewajiban untuk kita semuanya agar kemudian kita terjauh dari perilaku zina ini. Mungkin itu saja, Bu. Ada yang mau bertanya? Ambil dua nanya. Oke. Karena pelajaran kita hari ini sudah selesai, Tidak boleh. jadi kita harapkan kalian mampu menerapkan cara menghindari pergaulan bebas dan zina di kehidupan kita sehari-hari ya. Terutama kaum hawanya selalu menjaga diri, karena yang begitu bukan laki-laki tetapi perempuan ya. Yang malu siapa? Perempuan. Yang mau mati, mau melahirkan siapa? Perempuan. Yang malu orang tua yang sudah tersisa kita, yang mau mati juga kita. Jadi harus jaga diri ya. Harus menutup aurat, rajin sholat, rajin ke majelis-majelis ilmu ya. Terutama dengan mencari teman yang baik. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan ucapan hamdalah.